A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinni wal juruha qisas. Setelahnya itu Allah menekankan tentang perihal bahwa kitab Taurat terdapat hukum-hukum bagi orang-orang Bani Israel yang dipakai oleh nabi mereka, orang-orang nyata, ulama-ulama mereka, supaya menjalankan hukum Taurat, petunjuk sekaligus syariat. Kan loba kejadian orang-orang Yahudi setelah nyata kemari bahwa terjadi perseteruan tianya antara Quraisyah dengan Nadir. Kalau terjadi pembunuhan, sepakat yang kalah yaitu Nadir. Diat bagi orang Nadir lebih tinggi daripada diat dari orang Bani Quraisyah, sebab Quraisyah eleh. Kalau ada Bani Nadir membunuh Quraisyah, maka diatnya 50. Tapi kalau Quraisyah membunuh Nadir, maka diatnya 100 ekor onta. Keadil. Maka dijelaskan kalau wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi. Guys, diwajibkan, difardukan oleh kami atas kalian, atas orang-orang Yahudi di dalam Taurat bahwa berlakunya hukum kisos. Jadi ayat di Taurat hukum kisos bahwa annan nafsa bil ain, mata dicongkel sebab nganyongkel mata. Nafsa bin nafsi ya, jiwa kan? Jiwa dibunuh karena dia membunuh jiwa. Kisos sebanding. Kisos tina kosok, artinya mengikuti jejak. Jadi si pelaku mengikuti jejak si korban. Kalau si korban dibunuh, pelaku bunuh deui. Wal aina bil aini, matana di bolongan misalkan nya dicongkel, coplokeun deui matana. Anfa bil anfi, irungna dipotongkeun deui irungna. Uduna bil uduni, ceulina diputuskeun deui ceulina. Wasinna bisinni, huntuna coplok-coplokeun deui huntuna. Dalam satu qiraat dibaca ropa, ainu bil aini, anfu bil anfi, udunu bil uduni, sinnu bisinni, itu. Wal juruh qisas, dan dalam luka-luka macam-macamnya. Ada luka tempo tulang, ada yang hanya sekedar belah daging. Itu pun sama, kisosun, aya kisosna. Ida amkana, apabila mungkin diukur. Ada ukurannya, macam misalkan buntung lengan, buntungan deui. Buntung suku, buntungan deui. Tapi luka-luka yang tidak bisa dihukum, maka eta mah diat hukumah. Adil ke adil kan, aya ganti rugi lah begitu. Seperti misalkan memar, digebug memar, kan hese. Hayang ngagebug supaya memar deui hese kan. Bisa-bisa lewat teuing kalah paeh deui, lain memar kalah paeh. Kayak itu sulit diukur. Kalau sulit diukur, ganti rugi diat hukumah. Seberapa ekor ontak gitu, seberapa duit, karena sudah diukur. Tapi kalau yang bisa diukur macam buntung lengan, buntung suku, kan tidak disebutkan, kan di dia disebutkan mata. Nah itu harus dikisos. Kalau bisa diukur, kalau tidak bisa diukur seperti tadi memar, terus naon bared umpamakan hese bared tidak ukurna. Itu mah adalah ganti rugi teman. Wa hadza hukmu wa in kutiba alaihim fa huwa muqarrarun fi syar'ina. Nah, hukum kisos ini meskipun ditetapkan, diwajibkan kepada Bani Israel melalui Taurat, tapi sudah ditetapkan di dalam syariat urang, syariat umat Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi berlaku juga kan kisos. Meskipun ini awalnya adalah untuk Yahudi, tapi ditetapkan dina syariat umat Kangjeng Nabi, sehingga dikenal ada hukum kisos. Nunggu tadi harap kutiba alaikumul qisas fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa ya. Gimana cerita orang Yahudi? Orang Yahudi sama orang-orang Taurat Bani Israel itu Taurat menjelaskan tentang qisas. Harus setara yang bisa diukur. Kalau yang tidak bisa diukur, hukumah dia hukumahnya cek urang itu ganti rugi. Sanajan digantian ge tetap rugi. Rugilah. Tidak buntung lengan dibayar 50 juta. Ya 50 juta kan tak bisa beli lengan.
Meleungeun masih bisa sana ngajual ngaleungeun. Toko na pabrik na. Jadi ganti rugi mah ya, walaupun diganti tetap rugi. Nah kalau daya itu bisa. Tapi kalau potong lengan, potong suku itu mah bisa diukur, maka dikisos. Jangan motongkan lengan Umar sapatkan deh. Kenapa ini tidak disebutkan tangan, disebutkan ain, anfu, uzun? Sebab orang zaman dulu itu berkelahi biasanya pakai pedang. Dan banyak kejadian yang menjadi target eta ya, terpotong atau naon eta antara banget. Kan anu di naon ngaranna ditargetkeun ku si lawan teh kan muka jam make pedang. Maka loba kejadian paeh mah henteu tapi untuna eueuh. Paeh mah henteu tapi ceulina kena. Nah, ceuli deui. Maka disebutna eta. Disebutna. Dijelaskeun mungkin lebih kepada itu. Menteleungeun teu suku gitu kan. Tapi mata, ceuli, irung, karena zaman dulu itu pakai pedang dan biasanya target neta yang rusak itu adalah kepala bukan mah. Posisi anggota tubuh anu aya dina kepala. Faman tasaddaqa fahuwa kafaratullah. Siapa orang yang bersedekah artinya dia membebaskan kisosna. Dia membebaskan hak dia. Jahe dibuntungan kumar. Cek jahe tiang geus lah dihampura. Kajeun teu kudu dikisos. Nah, dia bersedekah namanya itu. Bersedekah dalam artian haknya untuk minta kisos kepada pelaku yang menyebabkan dia seperti itu, eta termasuk sedekah bagi dia. Fahuwa kafaratullah. Maka itu menjadi penghapus dosa untuk jaid, untuk si korban teh. Namun ngahampura. Sebab dia urusannya orang per orang. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Sekali dia sebutkan. Siapa orang yang tidak menghukumi dengan apa yang sudah Allah turunkan seperti kisos, rajam dan lain-lain. Faulaika humuz zalimun. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Taya termasuk kos ayat anu kamari. Ayat berapa? 44. Wah, ini ayat untuk ahli kitab, bukan untuk orang muslim. Menurut kebanyakan ulama, ngancek Imam Ar-Razi tetap karena al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi perhitungan adalah keumuman lafadna. Lafadna kan wa man lam yahkum. Man itu siapapun. Yahudi tah, Nasrani tah, Muslim tah, pokoknya man siapapun. Bukan karena khususnya sebab. Ini sebab khususnya adalah orang-orang Yahudi. Sehingga jika Ar-Razi ini berlaku bagi orang Islam pun. Tetapi maksudnya, siapa orang yang tidak menghukumi dengan apa yang sudah Allah turunkan, maksudnya memang dia tidak meyakini itu, tidak mengatakan seperti itu, dan tidak melakukan itu. Jelas, tamah. Sehingga bagi negara orang-orang Muslim sekarang, yang di negara masing-masing, yang menjalankan hukum tidak dengan sesuai iya, kisos eueuh, rajam eueuh, kuari melin. Termasuk di Indonesia lah, terbesar secara umat Muslim, kan tidak menjalankan itu. Tapi orang kabehan orang muslim di Indonesia meyakini harus meyakini bahwa kisos itu hukum Allah, bahwa di Quran mah tetap cek Quran mah kudu dikisos ngan kita tidak mampu melaksanakannya. Kalau seperti itu tidak masuk ke dalam kategori man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun atau humul zalimun. Itu. Karena di sini adalah mereka orang-orang yang bukan hanya tidak menjalankan tapi tidak mau mengakui, meremehkan, tidak mau mengatakan hal yang demikian. Ya sudah pakai hukum kos itu, kayak gitu. Tidak sesuai zaman, waduh, ganti. Jadi orang tetap kudu mengatakan harusnya begitu. Qurannya pun begitu, diganti ulah. Cuman kita tidak mampu melaksanakannya. Dosa tante, ada tergantung. Dosa tante ada tergantung. Sebab ia kan bukan hukum perorangan. Bukan hukum yang bisa dijalankan oleh perorangan, tapi dijalankan oleh suatu komunitas dan negara. Dan negara itu butuh hiji, ada unsur negara kan? Ada rakyat, ada teritorial, ada penguasa, ada hukum. Orang merakyat tetap bisa menjalankan itu tuh bisa. Nggak bisa mah itu tuh udah luhur. Menetapkan dan tidak menetapkan kan yang punya
wewenang mereka. Orang mah bisa. Ulah orang kesoranganan, aju main kisos dari batur itu bisa lah. Karena ini perlu proses. Jadi kata Imam Ar-Razi tidak masuk selama tidak meremehkan, tidak mengganti dan tidak mengingkari hukum itu, meskipun tidak melaksanakan, ya tidak masuk ke dalam kategori nu disebutkan di ayat atau ayat sebelumnya. Sebelum nama faulaika humul kafirun. Sekarang faulaika humuz zalimun. Itu naon gimana cek ulama? Kafirun itu di hareup anu geus itu kaitannya dengan Tuhan. Dengan Allah. Dengan Allah kaitannya seperti rajam. Makanya hukum rajam kan kamari mah disebutkeun di antaranya contohna teh itu berkaitan dengan Allah, dengan Tuhan. Kalau ini kisos ini mah menyakiti manusia ieu mah. Maka diganti faulaika humuz zalimun, ini kaitannya dengan makhluk. Dengan makhluk Allah. Maka ada sebutkeun paman tasaddaqatu. Jadi faulaika humul kafirun majeng Allah sama hubunganana. Kalau faulaika humuz zalimun itu adalah dengan manusia. Ya. Maka kisos mah kan dengan manusia kan. Kalau manusia perdata lah gitu. Kalau manusia itu mengampuni, ya si korban mengampuni, faman tasaddaqat ya bebas. Kalau mengampuni mah perzoliman yang terjadi antar makhluk Allah, antar manusia. Diharap mah dosa ke Allah, hubungan dengan Allah yarjina, jeung Allah hubunganna eta mah dirajam. Aya mah kisos jeung jelema aya mah. Jeung jelema, contohna kisos maka disebutkan anfa bil anfi, ayna bil aini. Jadi yang kafirun berhubungan dengan Allah dosana, yang zalimun di dia maksudnya berhubungan dengan manusia. Wa qaffayna ala azarihim wallahu a'lam. Nah.